Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Reno Raksa. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa menjadi saksi mahkota untuk dua terdakwa perkara peredaran narkoba, yakni AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujastuti di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kita simak bersama jalannya persidangan berikut ini. Saudara, kalau demikian tarik kembali. Apa yang ditarik? Itu dia yang mulia. Saya perintahkan tarik dan saya menduga pasti ini ada sesuatu yang di luar ketentuan hukum. Barangkali karena Anita saya perkenalkan di awal itu untuk dijebak dalam konteks narkotika. Saya patut menduga itu adalah narkotika. Saudara sudah duga itu narkotik, maka dia suruh tarik kembali. Siap. Tetapi faktanya saya tidak pernah lihat itu barang. Ini hanya kewajiban seorang pimpinan. Karena yang bersangkutan masih anak buah saya. Akhirnya memang jadi ditarik. Waktu itu saya minta di video conference yang bersangkutan keberatan. Saya bilang musnahkan, saya ingin apakah benar dimusnahkan, benar ditarik apa tidak. Yang bersangkutan keberatan. Mana duluan perintahnya, ditarik atau dimusnahkan? Sekaligus. Sekaligus tarik dan musnahkan. Siap. Tapi nyatanya kemudian ditarik juga tidak, dimusnahkan juga tidak, seperti itu. Selanjutnya secara fisiknya saya tidak tahu karena saya ajak video conference tidak mau. Sampai terjadi penangkapan itu tadi. Siap, betul yang mulia. Tidak ada dilaporkan oleh Dodi atau yang mengaku Dodi, ternyata Samsul Marif atau Linda Pujastuti, bahwa yang ditarik itu adalah menyangkut sabu yang dibawa dari Sumatera Barat. Tidak ada informasi tentang itu. Tidak ada di pasal itu. Tapi waktu itu pemahaman saudara itu perintah itu muncul karena menyangkut sabu atau narkotik, seperti itu. Perkiraan saya demikian karena konteks awal menjebak Linda kan pakai narkotika ya. Kenapa harus ditarik kalau memang itunya konsepnya? Itu kan penyimpangan hukum yang mulia. Iya, toh kalau misalnya kita ikutkan cerita saudara, toh penyimpangan hukum, kenapa pada awalnya juga sudah dilakukan? Bagaimana? Kalau sudah tahu itu penyimpangan, berarti awalnya juga merupakan penyimpangan. Kenapa dilakukan? Di awal kan saya tidak tahu ya. Mereka berangkat dari dinamika sidang yang saya alami yang mulia. Mereka berangkat tanggal 22. Saudara Dodi dari 7 Agustus baru chat WA kepada saya tanggal 21. Bilangnya izin ke Jakarta naik darat. Lalu saya katakan salam hormat kepada Pak As. As yang dimaksud adalah As SDM Kapolri yang bagian ngurus-ngurus pangkat dan jabatan. Sebelumnya tanggal 19 saudara Dodi menghadap saya jam 5 sore. Jam 5 sore yang mulia. Kalau keterangan saudara Dodi berubah-ubah, ada yang 15, ada yang 20. Baik. Oke. Waktu mereka berangkat ke Jakarta itu, kita mundur sedikit. Ya. Apakah Dodi ada permisi mau berangkat ke Jakarta itu dalam rangka apa? Mengurus tanggal 22 itu? Begini yang mulia. Ini tidak terpisahkan dengan tanggal 19. Okay. Tanggal 19 berarti Pak Dodi sudah sebagai kepala bagian pengadaan di Dolok lagi kan. Saudara Dodi menghadap saya, itu ngantri dari duhur, dari jam setengah 1, baru saya terima jam 5. Di situ lebih kurang 28 menit kalau saya hitung dari CCTV kantor saya. Kita hanya ngobrol karena yang bersangkutan bertanya bagaimana perkembangan usulannya. Baik, lepas saya tidak bahas menyangkut usulan itu. Apakah dia permisi mau ke Jakarta itu? Oh tidak ya. Tidak ada permisi. Apa Saya dengan siapa dia berangkat ke Jakarta disebut? Tidak tahu. Tidak disebut dia dengan Samsul Marif kah? Tidak. Tidak. Apakah disebut juga dalam rangka apa mereka ke Jakarta? Perintah saya menghadap As SDM. Karena begini ya mulia, mohon izin kami diberi keleluasaan sedikit. Tanggal 19 itu pure bicara tentang bagaimana perkembangan nasib jabatan yang bersangkutan. Di situ saya tanya, apakah saudara kenal
Mas kenal orang SDM nggak? Secara normatif nih usulan sudah saya kirim. Selama ini usulan saya tidak pernah ada yang ditolak oleh Kapolri. Tetapi saya tidak sampaikan kepada saudara Dodi bahwa dalam tanda petik ada rencana diisi Polwan lagi. Baik. Makanya saya katakan, Stop di sana dulu. Artinya Dodi ada permisi, tapi dalam rangka untuk usulan kenaikan pangkatnya seperti itu. Itu aja poinnya. Betul yang mulia. Oke, selesai di sana. Ada tambahan sedikit yang mulia, sedikit saya ini penting. Baik, silakan. Saya katakan kali ini karena tadi ada informasi dari seorang Polwan bintang 2 kepada saya, Kapolri setuju katanya, berarti kan tidak ada peluang saudara Dodi kembali ke situ. Saya katakan, Mas, tidak hanya usulan normatif yang saya kirim, Mas kan juga perlu lobby-lobby. Di situ saya katakan lobby-lobby. Mas kenal nggak sama orang SDM? Kebetulan SDM mantan Kapolres saya. Mas kenal sama tukang ketiknya Bang Ruru? Kenal. Itulah dia izin ke Jakarta dalam rangka itu. Oke, sudah dicatat. Kita lagi. Kemudian kita masuk ke tanggal 29 September 2022. Apakah di tanggal tersebut, sobat ingat memorinya, ada datang Dodi ke rumah saudara? Betul yang mulia, saya yang panggil. Malam itu? Sekitar jam 20-an malam. Malam ya. Itu atas inisiatif dia datang atau atas undangan atau permintaan saksi? Saya yang memanggil melalui ajudan saya. Baik. Dalam rangka apa dipanggil dia waktu itu? Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal terkait peristiwa tanggal 24 yang saat itu belum sempat saya klarifikasi. 3 hal, dan itu juga tidak sampai 5 menit yang mulia. Saya tanya itu barang dari mana? Dia bilang siap salah. Kemudian ya sudahlah, nggak penting. Sekarang sudah dimusnahkan apa belum? Yang bersangkutan menjawab siap sudah, kami masukkan kloset. Yang ketiga, lalu saya tanyakan tentang bagaimana hasil menghadap SDM. Saudara Dodi menjawab, WA kami belum dijawab. Nah ini teka-teki apakah yang bersangkutan benar-benar menghubungi SDM apa tidak kan belum pernah diungkap yang mulia. Baik. Waktu itu diterima di rumah berdua saja? Waktu masuk ke pintu utama rumah saya diantarkan ajudan saya. Oke. Tapi kalau di rumah hanya bertemu dengan saksi. Waktu itu di fakta yang di sini rekam lihat. Ada Dodi menyerahkan uang kepada saudara? Saya tidak bisa menginterpretasikan itu uang apa tidak, tapi dalam keterangan saya yang inisiatif menjelaskan kepada penyidik bahwa saudara Dodi membawa paper bag kecil dan diletakkan di atas meja tamu saya pada saat kita ngobrol. Pada saat mau pulang, dia berusaha meninggalkan itu, saya bilang bawa aja mas. Dan kemudian dibawa kembali. Lalu ketika peristiwa ini terungkap, saya yang menyerahkan CCTV rumah saya kepada penyidik. Lalu penyidik menyita. Demikian yang mulia. Enggak saudara terima yang dalam bungkusan? Tidak yang mulia. Bungkusan dalam bentuk apa? Hanya paper bag yang ditaruh di atas. Apakah diberitahu apa isinya? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Yang bersangkutan juga tidak bilang, dan pada saat saya panggil juga saya tidak ada kalimat kepada ajudan saya. Coba jangan. saya ingatkan sekali lagi. Ya, tolong diingat memorinya. Saudara sudah disumpah. Ketika Dodi hadir di malam jam 8 malam itu di tanggal 29 September 2022 itu. Saudara tadi menyatakan dia membawa sejenis amplop, kan begitu ya. Sempat saudara terima? Tidak yang mulia. Tidak. Artinya menurut saudara dibawa kembali pulang? Dibawa kembali pulang, makanya saya ingin CCTV yang membuktikan bahwa saudara Dodi membawa kembali itu barang.
Nggak disebutkan waktu itu oleh Dodi. Itu dibawanya itu untuk apa? Itu kan atasan, langsung atasan itu saudara. Dia bawa apapun itu. Tentu ditanya apa itu. Nah, Tidak. saudara tanya waktu itu. Tidak yang mulia, tidak ada percakapan itu. Apakah dalam rangka untuk urusan lain atau misalnya dalam rangka yang lainnya? Tidak disebut. Tidak seperti itu. Saudara yang disumpah loh. Saya sumpah yang mulia. Saudara itu dibawa kembali. Betul yang mulia. Silakan. Kalian berdua berbeda pendapat. Tapi semuanya tercatat. Ya. Pulang ya. Kan sempat saudara tanya apa isinya, berupa apa isinya, berapa jumlahnya, enggak disebut. Tidak yang mulia. Tidak ya. Enggak disebutkan itu bahwa uang dalam bentuk Singapura dolar. Tidak juga yang mulia. Tidak juga ya. Baik, itu dari saya. Silakan.